Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawatullah wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pada kajian kali ini sudah memasuki pembahasan matan. Qala rahimallahu subhanahu wa ta'ala al-Imam Ibnul Jazari wa nafa'ana ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji afi rabbin sami'i Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Berkata seorang yang mengharapkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha mendengar, yaitu Muhammad ibnu Jazari Asy-Syafi'i. Beliau menulis kitabnya ini, Nawaman ini, atau matan tajwid ini, dengan ucapan basmalah. Itu mengikut kepada Al-Quran yang dimulai dengan basmalah, itu surah Al-Fatihah, bagi yang menganggapnya ayat seperti riwayat Hafs. Kemudian mengikuti juga atau mengamalkan hadis Nabi SAW, kullu amrin dzibalin la yubada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perkara urusan yang tidak dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu beliau memperkenalkan diri. Kan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak ada harapan. Di sini beliau memperkenalkan diri. Beliau bernama siapa? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf. Beliau merupakan Syekhul Qurra, syekhnya para Qurra. Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya bukan hanya hafal Quran. Kalau Indonesia caranya Al-Hafiz hanya hafal Quran. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud Al-Hafiz dalam istilah ulama yang sebenarnya adalah orang yang menghafal 100.000 hadis. Berarti kalau hadis arba'in belum Al-Hafiz. Karena harus 100.000. Dan diketahui juga perawi-perawinya, kondisi yang merawikan juga. Kemudian Al-Allamah. Al-Allamah ini merupakan ismul balaghah, artinya yang memiliki ilmu yang luas. Jadi isim yang menunjukkan akan kedalaman ilmu. Al-Allamah. Kemudian Al-Jazari nisbat kepada Jazirah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma di perbatasan Suriah dan Turki. Kemudian Asy-Syafi'i nisbat kepada mazhab Syafi'i sebab beliau bermazhab Syafi'i. Beliau lahir di 25 Ramadan 751 Hijriah, bertepatan dengan 30 November 1350 Masehi di Damaskus. Kemudian beliau seorang sufi yang memakai khirqah sufiyah, sebagaimana beliau katakan sendiri dalam kitabnya, wa amma labsul khirqati
wattisaluhu bi amiril mu'minina aliyin karramallahu wajahahu fa inni labastuha min jama'atin wasalat ilayya minhu min turuqin raja'an an akuna fi zumrati muhibbihi wa jumlati mawalihi yawmal qiyamah famin dhalika anni labistul khirqata al-mutabarrikata min yadi syaikhi wa ustadi al-syaikh Salih al-Musnid al-Mu'ammar Abi Hafsin Umar bin Hasan ibni Mazid ibni Amilah al-Maraghi thumma al-Halabi thumma al-Mizzi fi yawmi thulatha'i thani ashar Syawal sana isnataini wa sab'ina wa sab'imi'ah. Nah, jadi artinya aku memakai khirqah. Khirqah ini semacam pakaian yang dipakai oleh sufi. Kita lihat misalnya Habib Al-Jufri yang ada di kepala itu disebut khirqah. Serban yang dililitkan di kepala. Imamah. Wattisaliha, dan ketersambungan sanadnya dengan Amirul Mukminin Ali karramallahu wajhah. Fa inni labistua, maka aku makainya min jama'atin, daripada beberapa kelompok, dan sampai kepadaku khirqah itu dari beberapa jalur. Harapan aku agar menjadi termasuk orang-orang yang dalam golongan yang memuliakan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu pada hari kiamat. Kemudian beliau sebutkan, famin dzalika, di antaranya aku memakai khirqah ini bertabarruk dari tangan guruku Asy-Syaikh, yaitu As-Salih, seorang syekh yang salih, Al-Musnid, yang memiliki sanad yang banyak, Al-Mu'ammar, yang umurnya panjang, Abi Hafsin, mana Abu Hafs Umar bin Hasan bin Mazid bin Amilah bin Amilah al-Maraghi. Kemudian Al-Halabi al-Mizzi pada hari Selasa 12 Syawal tahun isnataini wa sab'in wa sab'ami'ah 772 Hijriah. Wa akhbarani, bahwa syekhnya itu, gurunya, memberitahukan annau labisaha miyadi syaikhihi, dia memakai khirqah sufi ini atau imamah sufi ini daripada al-imam al-allamah. Berarti al-allamah orang yang luas mendalam ilmunya, az-zahid yang zuhud, al-arif al-abid, an-nasik ini yang sering melakukan ibadah haji, khatibul khutaba, penghulunya para khatib, Izzuddin Abil Abbas, bernama siapa? Izzuddin Abil Abbas Ahmad bin Syekh Al-Imam As-Salih, yang merupakan anak daripada Imam As-Salih yang salih, Az-Zahid yang zuhud, Muhyiddin Ibrahim bin Umar bin Al-Faraj bin Ahmad bin Syabur Al-Wasiti Al-Farubi. Siapa ini? Syekhul Qiraat wat Tafsir wat Tasawuf. Gurunya ini merupakan Syekh Al-Qiraat, yang menguasai qiraat. Kemudian tafsir, bukan hanya qiraatnya, tafsirnya juga dia kuasai. Wat Tasawuf, juga tentang tasawuf. Fi sanatin, pada tahun tis'ina wa sittimi'ah, 609 tis'ina wa sittimi'ah, 690 ya, 690. Wa Syekh Izzuddin al-Madhkur fi khirqati tasawufi thalathatu ruqin. Ia memiliki 3 jalur. Di antaranya adalah Ahmadiyah, Qadiriyah, dan Sahruwardiyah.
Ini dapat kita lihat pada kitabnya Imam Ibnu Jazari yang bernama Manaqibul Asadil Ghalib Ali bin Abi Thalib halaman 71. Jadi sufi ini bukan sesuatu yang dibenci. Nah, bukan sesuatu yang buruk. Tapi suatu hal yang baik. Dari mana kita dapat mengetahui bahwa itu sesuatu yang baik? Saya kutip ini perkataan Syekh Ibnu Taimiyah, karena banyak biasanya pengikutnya yang benci sufi. Nah, Ibnu Taimiyah nggak benci sufi. Dia sendiri seorang sufi. Nah, saya kutip perkataannya ya. Ta'ifatun dammat as-sufiyah wa tasawuf. Ada segolongan yang mencaci sufi dan tasawuf. Wa qalu annahum mubtadi'una kharijuna anis sunnah. Mereka orang-orang sufi ini pelaku bid'ah, keluar daripada sunnah. Wa naqala an ta'ifatin minal a'imma fi dzalika minal kalam ma huwa ma'rufun wa tabi'ahum ala dzalika tawaifum min ahli al-fiqh wal kalam. Nah, jadi mereka menulis atau menukil an ta'ifatin minal a'immah daripada beberapa ulama fi dzalika minal kalam, daripada ucapan-ucapan ma huwa ma'rufuna yang tidak diketahui. Kemudian ucapan-ucapan tersebut diikuti oleh kelompok-kelompok daripada ahli fikih wal kalam. Nah, kemudian yang kedua, wa ta'ifatun gharat fihim. Nah, ada juga kelompok yang berlebih-lebihan terhadap kaum sufi. Tadi mencela, sekarang berlebih-lebihan. Wadda'u annahu afdalul khalq, dan mengatakan bahwa sufi ini merupakan ciptaan Allah yang paling mulia. Wa akmalahum ba'dal anbiya, dan paling sempurna setelah nabi. Nah, kemudian apa kata beliau? Wakila at-tarafai hadhil umur damim. Kedua sisi daripada perkara ini merupakan satu hal yang tercela. Nah, jadi mencaci sufi tasawuf tercela, melebih-lebihkan sufi tasawuf juga tercela. Was-shawabu, beliau berkata was-shawab, yang benar, annahum mujtahiduna fi ta'atillah. Nah, ini perkataan Imam Ibnu Taimiyah, bahwa mereka sufi ini mujtahiduna, artinya orang yang senantiasa berusaha melakukan ketaatan, kama ijtahada ghairahum, sebagaimana yang lainnya juga senantiasa melakukan ketaatan, min ahli ta'atillah, dari orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fafihim, di antara sufi ini kata Ibnu Taimiyah, as-sabiqul muqarrab bihasab ijtihadihi, yang berlomba-lomba dan mendapatkan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya melakukan ibadah. Nah, wa fihim al-muqtasid, dan di antara mereka ada al-muqtasid yang sedang-sedang saja. Nah, alladhi huwa min ahlil yamin, yang termasuk daripada golongan al-yamin, yang beruntung. Nah, wa fi kullin min sinfaini man qad yajtahidu fayukhti, dan dari dua kelompok ini ada yang banyak ibadahnya, ada juga yang sedang-sedang saja. Di antaranya ada terkadang ada yang salah dari para ijtihad. Nah, wa fihim may yatnibu fayatubu aw la yatub, dan antara mereka ada yang tergelincir dalam kesalahan kemudian bertobat atau tidak bertobat. Nah, wa minal muntasibina ilaihim man huwa zalimun li nafsihi asin li rabbih, dan di antara orang-orang yang mengaku mengikuti tasawuf itu, ada yang mengaku mengikuti tasawuf tapi dia zalim li nafsihi, menzalimi diri sendiri karena dia bermaksiat kepada Tuhannya. Wa qad intasaba ilaihim min ahlil bid'ah wa zandaqah, walakin 'indal muhaqqiqin min ahli tasawuf laisu minhum. Dan banyak daripada kalangan ahli bid'ah dan zindik
yang menyandarkan diri kepada tasawuf atau sufi. Nah, walakin akan tetapi indal muhaqqiqina, kata Ibnu Taimiyah, bagi ulama-ulama min ahli tasawuf, daripada tasawuf, laisu minhum, bukan daripada mereka. Berarti mereka hanya menyandarkan diri kepada tasawuf, pelaku maksiat, pelaku bid'ah, tapi ulama tasawuf mengatakan itu bukan daripada kami. Jadi jangan dicela tasawuf atau sufi. Kemudian beliau ini dinukil di kitab beliau Majmu' Fatawa juz 11 halaman 16 sampai 17. Kemudian berkata lagi Ibnu Taimiyah, wa amma jumhurul ummati wa ahlul hadithi wal fiqhi wat tasawuf fa'ala ma ja'at bihi ar-rasul wa ma ja'a anhum minal kitabi wal athar minal ilmi wa hum al-muttabi'una lirrisala ittiba'an mahdhan lam yushawwibuhu bima yukhalifuhu. Wa amma jumhurul ummah, adapun jumhur umat ini, kebanyakan umat ini, wa ahlul hadis, yang kedua ahlul hadis, wal fiqh, yang ketiga fikhi, orang-orang bergelut di bidang fikhi, wat tasawuf, orang-orang bergelut dalam dunia tasawuf. Ini kata Ibnu Taimiyah. Fa'ala ma ja'at bihi Rasul, mereka berada pada manhaj yang dibawa oleh Nabi. Bukan ahli bid'ah. Wa ma ja'anhum, dan apa yang mereka pelajari dari Nabi, minal kitabi, daripada Al-Qur'an, wal athar, daripada asar-asar atau hadis-hadisnya, minal ilmi, daripada ilmu. Wahum, dan mereka yang disebutkan tadi ini apa? Jumhur ummah, ahli hadis, ahli fiqh dan tasawuf, al-muttabi'una lirrisalah, mengikut kepada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba'an mahdhan, dengan pengikut yang semurni-murninya. Lam yushawwibuhu, tidak merusaknya, bima yukhalifuhu, dengan apa yang menyelisihinya. Ini perkataan Syekh Ibnu Taimiyah. Maka kalau ada yang mengatakan ikut Ibnu Taimiyah kemudian mencaci maki tasawuf, ini jauh banget ini ya antara dia dan apa yang dikatakan. Kemudian kita nukil lagi muridnya Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Qayyim. Syekh Ibnu Qayyim ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau berkata, qala Syafi'i, Syekh Ibnu Qayyim ini menulis pendapatnya Imam Syafi'i. Sahibtu sufiyata faman tafa'tu minhum illa bikalimataini. Aku bersahabat, aku berteman dengan para sufi, dan aku tidak mengambil manfaat melainkan 2 kalimat. Tapi 2 kalimat ini sangat ampuh. Apa itu? Sami'atuhum yaqulun, aku mendengarkan mereka berkata, al-waqtu sayfun, waktu itu bagaikan pedang. Fa in qata'tahu wa illa qata'aka, engkau bisa memotongnya atau dia memotong kamu. Wa nafsuka illam tushgilha bil haqqi wa illa syagalatka bil batil. Dan nafsu kamu, jika engkau tidak sibukkan dengan kebenaran, maka dia akan menyibukkan kamu dengan kebatilan. Ini perkataan orang sufi yang dinukil oleh Imam Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i di sini tidak mencela sufi, ia memuji sufi. Dinukil siapa? Muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Siapa itu? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Berarti sufi dan tasawuf bukan sesuatu yang tercela. Harus dipahami dengan baik. Berkata Ibnu Taimiyah setelah menukil riwayat ini, berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Qultu ya lahuma min kalimataini ma anfa'ahuma wa ajma'ahuma wa adallahuma ala uluwi himmati qailihima wa yaqadatihi.
Ya lahuma min kalimat, alangkah indahnya daripada dua kalimat ini. Ma'anfa'ahuma, alangkah bermanfaatnya dua kalimat ini. Wa ajma'uha, dan dua kalimat ini mengumpulkan perkara yang sangat bagus. Apa tadi itu? Waktu itu bagaikan pedang, jika engkau tidak memotongnya, dia akan memotong kamu. Yang kedua, nafsu kamu, jika engkau tidak sibukkan dengan kebaikan, maka dia akan menyibukkan kamu dengan kebatilan. Wa adallahuma, dan sangat menunjukkan kepada kebaikan. Apa itu? Ala uluwi himmati qailha, atas ketinggian daripada himmah. Apa himmah? Itu adalah keinginan yang kuat. Namanya himmah untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Wa yaqawati, dan kecemerlangan daripada akalnya. Wa yakfi fi dzalika, dan cukup membuktikan hal itu sana'us Syafi'i ala ta'ifati hada qadaru kalimatihim. Pujian Imam Syafi'i terhadap kelompok ini yang mulia kalimat-kalimatnya tersebut. Ini terdapat di kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang bernama Madarijus Salikin, juz 2 halaman 128. Ini mengenai sufi ya. Sekarang kita lanjut. Imam Ibnul Jazari termasuk ulama yang membolehkan tabarruk, artinya berdoa di sisi kuburan orang-orang yang soleh, sebagaimana beliau sebutkan dalam bukunya. Ini saya nggak mengada-ngada, saya tuh nukil dalam bukunya Ghayatun Nihaya fi Tabaqatil Qurra. Ketika menyebutkan biografi Imam Syafi'i, beliau berkata, wa qabruhu bi Qurafah Misr masyhurun wad du'a'u 'indahu mustajabun walamma zurtuhu qultu. Berkata, dan kuburan Imam Syafi'i itu terletak di Qurafah, daerah Mesir. Masyhurun, sangat terkenal. Wad du'a'u 'indahu mustajabun, dan berdoa di sisi kuburan Imam Syafi'i mustajab, dia cepat dikabulkan Allah. Walamma zurtuhu, ketika aku berziarah mengunjunginya kuburan tersebut. Ini pelakunya siapa ini? Imam Jazari sebagai pelaku. Terserah mau tuduh nggak? Saya nggak mau tuduh. Imam Jazari sendiri melakuin. Qultu zurtul Imam Syafi'i, aku menziarahi Imam Syafi'i. Li'anna dzalika nafi'i, karena itu bermanfaat bagiku. Li'anala minhu syafa'ah, agar aku mendapatkan syafaat darinya. Akharwa bihi bin Syafi', semula-mula beliau pemberi syafaat. Yang kedua, ketika menyebutkan biografi Imam Abdullah bin Mubarak, beliau berkata, wa qabruhu bihit ma'rufun yuzaru zurtuhu wa tabaraktu bih. Dan kuburan beliau terletak di Hit, ma'rufun, diketahui orang, yuzaru, dikunjungi, zurtuhu, aku juga orang yang mengunjungi kuburan tersebut, wa tabaraktu bih, dan aku bertabaruk di kuburan tersebut, artinya berdoa di sisinya. Baik. Yang ketiga, ketika menyebutkan biografi Masyatibi, beliau berkata, wa qabruhu masyhurun ma'rufun, dan kuburan Imam siapa ini? Asy-Syatibi, masyhurun, terkenal, ma'rufun, diketahui, yuqsadu liziarah, termasuk kuburan yang dimaksudkan untuk berkunjung atau berziarah oleh orang-orang. Wa qad zurtuhu marratin, dan aku telah menziarahi kuburan Imam Asy-Syatibi marrat, sering kali. Bukan hanya sekali, marrat, sekali, sering kali. Wa arada alayya ba'du ashabi asy-Syatibiyyah 'inda qabrihi, dan sebagian murid-muridku atau teman-temanku atau sahabat-sahabatku membacakan kepadaku matan-matan Syatibiyah di sisi kuburan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syatibi. Wa ra'aitu barakatad du'a 'inda qabrihi bil ijabah. Dan aku melihat berkah doa di sisi kuburannya bil ijabah, dengan cepat dikabulkan. Rahimahullah wa radhiya anhu, semoga Allah merahmati Imam Syatibi dan meridhoinya. Itu perkataan beliau. Bertanya, adakah dalilnya?
Eh? Ada nggak dalilnya? Ada. Ah, ini saya sebutkan 3 hadis. Dalil tentang bolehnya berdoa di kuburan. Nah, yang Nabi ajarkan dan lakukan juga. Jadi jangan menuduh orang-orang yang tidak ya. Yang pertama, an Buraidah, daripada Buraidah radhiyallahu taala anhu qala kana an-nabiyyu yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabir. Nabi SAW mengajarkan kepada mereka sahabat-sahabat, idza kharaju ilal maqabir, jika mereka keluar berziarah ke kuburan, fakana qailuhum yaqulu, maka hendaklah di antara mereka mengucapkan, assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun as'alullah lana walakum al-afiyah. Assalamualaikum, semoga Allah melimpahkan kesejahteraan kepada kalian, ahlad diyar, wahai para penduduk daripada kuburan ini, minal mu'minin, daripada kalangan orang yang beriman, wal muslimin, daripada kalangan orang-orang muslim, wa inna insyaallah bikum lahikun, dan sungguhnya kami juga akan ikut kepada kalian, maksudnya akan wafat juga, akan menyusul kalian. As'alullah lana, aku mohon kepada Allah, lana, bagi kami. Lana ini yang hidup atau yang mati? Walakum, dan bagi kalian yang mati. Al-afiyah, apa itu? Apa? Keselamatan. Al-afiyat. Jadi di sini kata Nabi as'alullah lana menunjukkan bahwa orang yang hidup bermanfaat berdoa di kuburan. Kata Nabi mencontohkan, as'alullah lana, aku mohon kepada Allah agar kalian dan kami, lana walakum, agar kami dan kalian diberikan oleh Allah al-afiyah, keselamatan. Gimana? Ada dalilnya? Ada. Karena lana menunjukkan yang hidup, walakum menunjukkan yang mati. Berarti yang hidup juga mengambil manfaat. Di mana berdoanya? Yang masalah itu kalau ente minta kepada orang mati, tapi minta kepada Allah di kuburan orang soleh nggak apa-apa. Itu menjadi masalah. Mintanya kepada Allah, cuma di kuburan, jangan minta ke kuburan di sana. Harus dibedakan ya. Ini hadis riwayat Muslim. Riwayat yang kedua. Ada dalilnya? Ada. Yang kedua. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburil Madinah fa aqbala alaihim biwajhihi faqala assalamu alaikum ya ahlal qubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Daripada sahabat Ibnu Abbas. Ini merupakan pamannya Nabi SAW yang meriwayatkan langsung. Qala, berkata beliau, marra Rasulullah SAW, Nabi SAW melewati apa? Di kuburil Madinah, kubur. Apa itu kubur? Kuburan ya. Al-Madinah, di Madinah. Fa'aqbala alaihim, kemudian beliau menghadapkan dirinya ke kuburan itu, biwajahihi, begitu juga wajahnya, sama seperti aku menghadap kalian, dada dan mukanya. Faqala, kemudian berkata, assalamu alaikum, semoga Allah melimpahkan kesejahteraan kepada kalian, keselamatan. Ya ahlal kubur, wahai para penghuni kubur. Yaghfirullahu lana, semoga Allah mengampuni lana, kami. Bermanfaat bagi orang hidup enggak? Walakum, bagi kalian yang mati. Berarti Allah, ini Rasul yang minta kemanfaatan bagi orang hidup. Apa kemanfaatannya? Ampunan Allah. Di mana? Di kubur.
Dicontohkan Nabi. Dicontohkan Nabi. Walakum, dan bagi kalian, antum salafuna, engkau para pendahulu kami, wa nahnu bil athar, dan kami juga akan mengikut anda kalian. Akan wafat juga maksudnya. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata hadisun hasan gharib. Hadis ini hasan gharib. Arti bukan dhaif. Karena derajatnya hasan. Boleh dia makan, boleh. Nabi yang menunjukkan, yang melakukannya. Kalau tadi Nabi yang mengejarkan, bukan hanya ucapan, dan beliau juga lakukan. Ada dalilnya, ada yang ketiga. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, faqadtuhu min al-laili fa idza huwa bil baqi' faqala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa antum lana faratun wa inna bikum lahikun Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, berarti ini siapa ini? Ummul Mukminin. Siapa ini? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat berkata, faqadtuhu, aku kehilangan Nabi. Pada saat aku bangun tidur tengah malam, mana Nabi ini? Enggak ada di samping saya. Istrinya cari-cari, mana orangnya ini? Minal laili, daripada bagian waktu malam. Fa idza huwa bil baqi, maka aku mengikuti. Oh, ternyata dia di Baqi. Baqi itu nama kuburan. Faqala, beliau mendengar, Sayyidah Aisyah mendengar, mendengar siapa? Mendengar Nabi. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan bagi kalian, dara qaumin mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman yang menghuni tempat ini. Wa antum lana faratun, kalian adalah pendahulu kami. Wa inna bikum lahikun, dan kami juga akan menyusul kalian. Ini akan wafat juga. Karena nggak ada orang yang hidup selamanya di dunia. Kemudian apa doanya? Doa berikutnya setelah salam, salam termasuk doa loh. Salam termasuk doa. Allahumma la tahrim. Nah ini kepada yang hidup atau yang mati? Yang hidup. Allahumma la tahrimna, ya Allah jangan engkau haramkan kepada kami ajrahum, kebaikan-kebaikan, pahala kebaikan-kebaikan mereka. Wala taftinna ba'dahum, jangan engkau berikan kami fitnah, cobaan yang berat setelah mereka. Berarti ini manfaat ke siapa ini? Yang hidup atau yang mati? Ya udah, di mana berdoa? Ya udah. Boleh enggak berdoa? Ya boleh. Yang penting berdoanya kepada Allah. Jangan minta pada kuburan. Minta pada kuburan itu yang salah. Minta kepada Allah di kuburan boleh. Jadi paham? Baik. Jadi jangan menuduh orang yang salah-salah atau musyrik dalam berdoa di kuburan ya. Yang tahu niat itu Allah. Kita nggak tahu niatnya. Apakah dia minta kepada Allah atau orang kubur? Tapi hendaknya kita minta kepada Allah itu boleh. Di mana saja. Termasuk di kuburan. Baik, ini sudah setengah jam lewat. Hanya pembahasannya di doa, pembahasan sufi dan untuk doa di kubur. Baik, sekarang kita lanjut. Ini baru bait 1 loh. Beliau wafat hari Jumat 5 Rabiul Awal 833 Hijriah di Shiraz. Berkata, alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'muhibbihi. Segala puji bagi Allah dan semoga salawat serta salamnya tercurah kepada Nabi pilihannya. Siapa itu? Muhammadin wa alihi wa sahbihi, Nabi Muhammad beserta para keluarganya, para sahabatnya, muqri'il Quran dan pengajar Quran, ma'muhibbi dan pecintanya. Artinya di sini setelah beliau memperkenalkan diri pada bait lalu, maka di sini yang melanjutkan dengan puji-pujian. Puji-pujian itu
kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pengamalan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillah fahuwa ajdam. Segala urusan atau perkara yang tidak dimulai dengan kata alhamdulillah maka tidak mempunyai keberkahan. Jadi sebelum kita memulai suatu perkara ucapkan bismillah alhamdulillah. Nah, di akhir juga alhamdulillah sebagai syukur kita kepada Allah. Nah. Baik. Kemudian pengamalan juga daripada mengikut Al-Qur'an, yaitu karena Al-Qur'an dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu. Kemudian salawat kepada Nabi itu berlandaskan ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu